Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan dan IHSG hari ini melemah 2,1%. Lebih dari 2%, tutup di 6875,54. Jadi ceritanya IHSG masih faktor yang menekan IHSG ini masih sama ya ceritanya dengan yang kemarin-kemarin. Masih tentang dolar, terus kondisi luar, terus inflasi yang masih belum membaik di luaran juga, kemudian tren suku bunga tinggi juga masih bertahan sampai sekarang, meskipun kemarin juga meskipun kemarin Indonesia juga atau BI sempat nurunin suku bunga ya sekali. Mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan kemarin bisa lebih mendorong atau membuat si BI PD atau Indonesia PD untuk mangkas lebih sering lagi suku bunga supaya sektor realnya jadi bisa lebih bergairah gitu ya. Oke, singkat cerita hari ini melemah 2,1%. Saham perbankan dihajar habis-habisan, bahkan BMRI sampai melemah 7,7%. Paling gede nih dari 4 bank besar, BMRI minusnya paling gede 7,7%, kemudian BBCA yang paling kecil 1,9% akhirnya di penutupan ya. BBRI minus 4,1%, kemudian si Bank Negara minus 4,7%. Ya, jadi si Bank Mandiri yang minusnya paling banyak. Kemudian kejadian ini juga bukan bertepatan sih, tapi setelah revisi undang-undang BUMN itu disahkan, kemudian juga sekaligus Badan Pengelola Investasi Danantara itu dibentuk gitu ya. Jadi singkat cerita, ini apa sih si Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara ini sebenarnya bisa di search di Google, kalau googling juga ketemu sih. Nah, singkat cerita sih waktu kemarin mengesahkan, si DPR mengesahkan revisi undang-undang BUMN, kemudian juga ada di situ poin-poin yang dibahas di DPR juga ngebahas tentang BPI Danantara. BPI Danantara ini intinya dia tujuan dibentuknya itu untuk mengelola aset BUMN lah. Jadi untuk mengelola aset BUMN yang singkat ceritanya itu mau bikin super holding BUMN, mau bikin Temasek versi Indonesia. Tujuannya sih bagus, tapi ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita ngomongin Temasek, sama-sama bisa dipelajarin atau diambil hikmahnya. Jadi di Singapura, negara tetangga terdekat kita, Singapura ada Temasek, di Malaysia ada Khazanah namanya. Performnya yang bagus sih Temasek. Nah, si Temasek ini kenapa bisa bagus? Karena dia bisa independen, bisa ambil keputusan sendiri secara independen tanpa terpengaruh kepentingan politik salah satunya. Dan kemudian dari situ dia fokus ke bisnis gitu ya. Nah, bedanya dengan di Indonesia, peran BUMN ini selain juga harus bisa kasih cuan gitu ya, perannya juga kan bisnis, badan usaha, cari cuan, cari untung, tapi juga ada peran sosial, juga ada peran gimana caranya bisa memenuhi hajat hidup masyarakat. Misalnya kalau kayak PLN itu gimana caranya memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat yang sekarang udah jadi kebutuhan dasar gitu ya. Terus apalagi tuh, gas dan yang seperti itulah ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan di situ akan jadi tantangan juga nantinya, yang bisa jadi kendala atau bisa jadi risiko ya, yang harus bisa dihadapin sih. Mudah-mudahan tujuan yang bagus ini nggak rontok dengan
satu dua apa ya namanya, satu dua alasan, satu dua tantangan yang belum mampu teratasi. Jelas sih tantangan paling besar adalah intervensi politik. Itu rahasia umum lah ya. Oke, kita bahas si pengelolaan si aset BUMN-nya ini. Sebelum perbedaannya apa sih sebelum ada BPI dan Antera dan setelah ada BPI dan Antera. Sebelum ada BPI dan Antera, jadi Kementerian BUMN itu kan dari struktur pengelolaannya ya, Kementerian BUMN itu berperan sebagai regulator sekaligus operator yang mengelola langsung BUMN. Nah, setelah ada BPI dan Antera ini, fungsi regulator dan operatornya ini dipisah. Diharapkan bisa lebih profesional, independen, transparan. Harapannya gitu, mudah-mudahan ya. Tujuannya bagus, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik juga. Nah, Kementerian BUMN-nya ini sebagai regulator, sedangkan si BPI dan Antera-nya ini nanti bertindak sebagai yang mengelola aset dan investasi BUMN. Jadi mudah-mudahan bisa lebih independen dan bisa lebih transparan, bisa lebih profesional. Yang ujungnya bisa lebih bagus hasilnya, bisa mudah-mudahan juga tercapai tujuan atau target GDP Bapak Presiden yang menargetkan GDP-nya 8%. Amin ya, kita sih amin aja. Dan mudah-mudahan juga bisa dirasakan masyarakat rakyat bawah juga. Oke, yang berikutnya dari sisi apa ya namanya ya, pembentukan super holding lah, atau artinya salah satu tujuan dibentuknya BPI dan Antera ini adalah seperti yang sudah diwacanakan Pak Menteri BUMN dari beberapa bulan yang lalu, yang pengen bikin super holding BUMN. Nah, melalui BPI dan Antera ini harapannya itu ini langkah awal untuk bikin super holding BUMN. Begitu, karena apa namanya, BPI dan Antera ini kan tujuannya mengelola aset BUMN ya. BUMN kan ada banyak. Sementara ini BUMN yang asetnya dikelola yang akan dikelola oleh BPI dan Antera itu ada beberapa, belum semua maksud saya, tapi ada beberapa. Ada perbankan, ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara. Kemudian PLN, kemudian ada Telkom, Pertamina, dan Main ID. Jadi ada 7 yang asetnya akan dikelola oleh BPI dan Antera. Sebelum dibentuknya BPI dan Antera ini belum ada entitas khusus lah ya yang mengkonsolidasikan pengelolaan BUMN. Harapannya nanti ini adalah langkah awal untuk bikin super holding BUMN. Terus kemudian fokus dan tujuannya. Dari sisi fokus dan tujuannya, sebelum ada BPI dan Antera, pengelolaan BUMN ini fokus pada fungsi administrasi aja sih ya, dan fungsi administrasi, kemudian fungsi pengawasannya dan pengelolaannya itu oleh Kementerian BUMN. Jadi setelah ada BPI dan Antera ini pengelolaannya kan dipisah nih. Jadi diharapkan itu tadi, balik tadi ke yang atas tadi, yang pertama, poin pertama, balik lagi, diharapkan bisa jadi lebih profesional, bisa lebih transparan, bisa lebih independen gitu. Kemudian tantangannya dari tadi yang tadi di awal sudah saya sebut ya, tantangannya itu ada beberapa sih. Tantangannya itu yang pertama jelas intervensi politik. Kita sama-sama tahu di negara kita ya, rahasia umum lah ya, nggak usah kita bahas lah, kita bahas saham aja. Intinya ya, intervensi politik kental dibahas di beberapa influencer belakangan ini. Kemudian implementasinya itu sebenarnya masih belum benar-benar fix, belum benar-benar pasti ya. Bahkan undang-undang dan PP-nya itu belum resmi rilis aja, belum udah disahkan tapi belum resmi rilis ke publik gitu.
Dari informasi terakhir yang saya bayar lagi yang saya baca waktu bikin video ini. Nah, kemudian ada potensi tumpang tindih fungsi juga. Khawatirnya itu ada tumpang tindih fungsi atau ada fungsi yang double gitu ya antara BPI dan Antera dan dengan BUMN yang dikelolanya. Itu entahlah, kita harus pantau sama-sama, harus lihat sama-sama gimana ke depan pemerintah mengatasinya atau ini solusinya kayak gimana gitu ya. Ini adalah tantangan yang harus dihadapin oleh mereka dan mudah-mudahan dieksekusi dengan baik. Nah, kemungkinan dari tujuan dan tantangannya, dari tujuan yang tujuannya kan udah jelas ya, si BPI dan Antera ini tujuannya mengelola aset BUMN. Yang di situ ada beberapa BUMN perbankan, BUMN perbankan seperti BMRI, BBRI dan BBNI. Ada kemungkinan pelaku pasar saya nggak tahu ini direspon sebagai sentimen negatif atau enggak, tapi mungkin karena belum jelas jadi bereaksi aja dulu gitu ya. Kok yang tadinya dikelola sendiri sekarang ada yang kelola jadi satu. Harusnya sih ini bagus, tapi karena belum tahu eksekusinya kayak gimana, mungkin direspon negatif dulu. Ya biasalah ya, market merespon kayak gitu duluan. Seperti kemarin sentimen bukan wacana sih, tapi mandat dari presiden yang disampaikan Pak Menteri, kalau bank lokal atau bank dalam negeri, bank lokal itu diharuskan juga ikut membiayai proyek hilirisasi. Nah, padahal belum jelas tuh bank lokalnya mana, bank lokal atau bank dalam negerinya itu BUMN atau swasta, kemungkinan sih BUMN ya. Itu juga saham-saham perbankan pada rontok. Ini juga sama lah. Sementara kita anggap kayak gitu aja. Kurang lebih kayak gitulah ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa saham perbankan yang turun, beberapa bank gede yang turun, BCA, BMRI, BBRI, BBNI, yang turunnya paling dikit itu kan BBCA nih, satu-satunya yang bukan BUMN. Jadi ya saya masih beranggapan oke, karena ini ada BPI dan Antera muncul ke permukaan, kemudian eksekusinya belum benar-benar clear, maka ya bereaksi negatif dulu kali ya, gitulah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nggak berlangsung lama. Oke gitu ya. Sekarang itu tentang update isu market terbaru terhangat. Sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist aja lah. Sekarang kita bahas si APMM. Oke, ini APMM saham yang kemarin masuk rekomendasi untuk tanggal 6 Februari. Belinya itu di 3380, stop lossnya di bawah 3320. Jadi ini udah kena cut loss. Jadi besok APMM udah nggak dibahas lagi ya. Ini udah kena cut loss. Buat yang belum atau buat yang kemarin beli ngikut rekomendasi tapi masih simpen barang, disarankan exit juga nggak masalah sih, gitu ya, karena ya dari strateginya udah kena cut loss. Gitu. Dan yang berikutnya Medco. Si Medco merah hari ini melemah 3,7%, tutup di 1030 ya. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat ada strategi belinya di 1060, stop loss kalau tutup di bawah 1015. Jadi sementara ini masih bisa disimpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berhasil rebound dan berhasil ke target TP1 di 1300-an ya. Berikutnya ada Tower. Tower ini strateginya beli di 630, harusnya sih udah punya barang. Strategi terakhir muncul di tanggal 6 Februari, harusnya udah punya barang ya, karena tadi pagi open di
625. Jadi kalau misalnya kemarin sore atau kemarin malam atau tadi pagi pasang ordernya sebelum market buka di 630, ya tadi pagi dapat barang harusnya. Bahkan tadi kan sempet turun ke 615 gitu ya. Dapat barang ya agak lebih bawah dari 630, minimal di 630 ya dapat juga. Mudah-mudahan berhasil rebound, berhasil naik. Dan kemarin itu targetnya ini kan dari setup, nah di sini ya 720, targetnya di 780-an, mudah-mudahan disamperin. Nah setidaknya sih ke 720 udah lumayan sih. Tapi kalau tutup di bawah 610, tutup di 605 atau lebih bawah, exit dulu aja gitu ya. Berikutnya ada MTMH yang hari ini menguat tipis 0,5%, doji candle. Buat yang udah punya barang ini masih aman disimpan selama nggak ke bawah 865. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 1035. Yang berikutnya ada Akra. Terakhir muncul di rekomendasi itu tanggal, saya lupa lagi, tanggal 5 apa tanggal 4 ya. Pokoknya beli di 1100, ya 1100 lah ya. Bukan tanggal 5 atau tanggal 4 sih kayaknya. lebih awal lagi deh. Tapi harusnya udah punya barang di 1100. Dan stop loss di bawah 1030, jadi masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 paling enggak di 1255 1260. Berikutnya ada Breeze. Oke, Breeze ini menarik. Menariknya itu buat yang udah punya barang dan waktunya take profit sebenarnya. Jadi kemarin itu terakhir dibahas Breeze pasang elite sell atau trailing stop kan di bawah 2860 ya. Kalau turun ke bawah 2860. Nah kemarin itu ada inside bar dan hari ini breakdown inside bar. Kejadiannya setelah tes area demand dan ada rejection. Jadi nggak ada salahnya kalau masih punya Breeze, exit dulu, take profit dulu nggak apa-apa. Entah sebagian atau semuanya nggak masalah sih. Misal sebagian exit, sebagiannya lagi dipasang elite sell atau trailing stop di 2770 itu nggak masalah karena belinya kan waktu itu di 2660 ya. Jadi masih cuan lah. Tapi kalau masih mau ke elite sell atau trailing stopnya semuanya di 2850 ya monggo silakan. Gitu ya. Mudah-mudahan sih ini membal. Tapi ya kalau maksud saya di kondisi market yang kayak gini, strategi atau berpikir realistis itu akan sangat membantu portofolio lah ya. Kalau ini ada sinyal sell di area-area demand atau di sini juga areanya ini direspon jadi resisten, akan sangat realistis kalau take profit dulu gitulah maksudnya. Dan berikutnya TTRA. Sayangnya hari ini TCRA lagi. CTRA tutup di bawah 870. Jadi kena cut loss. Karena waktu itu strateginya beli di 945 dan stop loss di bawah 880 ya. Jadi buat yang masih punya CTRA, exit dulu sih nggak apa-apa ya. Karena waktu dia turun hari ini, karena ketika hari ini dia turun dan tutup di bawah 880, berarti di sini dia ada break structure, ada boss turun dan lanjut downtrend gitu ceritanya. Jadi besok ini sementara nggak dibahas dulu CTRA juga. Lanjut ada AMRT. AMRT hari ini masih menguat 1% meskipun candlenya inside bar. Nah karena hari ini masih inside bar, kemarin outside bar, ini inside bar. Jadi buat yang masih punya barang, LIT sell atau trailing stopnya boleh dipasang di 2820 atau mentok 2800 lah. Karena waktu itu kan belinya di 2740 ya. Jadi masih ada cuan lah. Ya, mudah-mudahan masih bisa lancar ke 3000-an atau bahkan berhasil breakout 3070 3100 lah ya. Gitu. Berikutnya INPC ini melemah. Sebelumnya itu strategi yang ada di rekomendasi beli di 218, stop lossnya di bawah 194. Nah, sementara sih berarti hari ini masih bisa di hold ya. Atau besok cobalah coba di hold dulu, nggak apa-apa maksud saya. Atau boleh, atau juga disarankan juga sih pasang LIT sell untuk stop loss di 193 atau 192, jangan terlalu bawah dari 194 lah.
Jadi kalau ke bawah 194 exit dulu aja gitu. Dan lanjut sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 7 Februari 2025. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama itu DSNG. Si DSNG ini sebenarnya pernah masuk rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya, dan nggak kena cut loss sih. Kemudian ini ada panah asmara nih, jadi ada sinyal POW juga. Buat yang belum punya barang aja, buat yang udah punya barang sih simpan aja, nggak apa-apa, karena strateginya masih mirip-mirip lah. Kalau yang sebelumnya tuh belinya dari 975 dan 925 ya. Nah, kali ini buat yang belum punya barang boleh dibeli di 925. Stop lossnya sama persis di bawah 880. Kalau tutup di bawah 880, dan target TP1 ada di 1000, di 1195 1200 area situ ya. Kemudian saham yang kedua ada KLBF. Harusnya ini udah punya barang sih, karena waktu itu ada rekomendasi beli ngantri di 1245 kalau saya nggak salah ingat ya. Harusnya udah punya barang, malah sempat turun ke bawah area cut loss-nya, karena cut loss-nya itu kalau tutup di bawah 1195. Jadi di tanggal 3 kemarin itu tutupan masih di 1200, jadi nggak cut loss, jadi harusnya masih punya barang. Nah, buat yang belum punya barang dan berminat, silakan ngantri. Areanya sama di 1245 ya. Nah, stop lossnya diturunin aja, nggak apa-apa, di bawah 1185. Dan mudah-mudahan lancar ke target, minimal target TP1 lah ya, di 1370 1400 itu. Kemudian yang ketiga ada Toba, menguat 12,3% hari ini. Ada setup CB1 dan minimal dominan break sih. Dan ada peluang rebound lah ya. Di atas di target TP2 dari setup CB1 ini nih, itu bersinggungan juga dengan area order block yang bagus. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana lah. Bisa ke 480-an. Strateginya Toba bagi yang minat silakan ngantri belinya di 376 376 atau 378 boleh lah. Stop lossnya di bawah 352 ya. Dan target TP2 aja di 480 482. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan update video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evan. Terima kasih. Dadah.